2019 sudah ganti status, insyaallah 2 hari lagi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, berikut kita dengarkan bersama sambutan singkat dari Bapak Bupati Biren kepada Bapak Haji Saifanur Esos. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada hari yang sangat berbahagia, sudah terjadi peristiwa besar di Masjid Tusangan, yaitu pernikahan Tengku Amalullah bersama Cut Nilawati yang disaksikan oleh mungkin ratusan masyarakat, dan kita harapkan pasangan ini menjadi pasangan yang abadi. Kalaupun nantinya dilahirkan anak, menjadilah anak yang saleh, bukan anak yang salah. Salawat seiring salam sama-sama kita sanjungkan kepada penghulu alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah yang kita laksanakan saat ini. Yang mulia Al-Mukarram Ustaz Abdul Samad, yang pertama adalah guru kita bersama, yang kedua beliau bagian daripada sahabat kita. Yang saya muliakan rombongan Tengku Abdul Samad, mungkin saya tidak mengenal satu persatu. Yang saya hormati Bapak Dandim Biren, Bapak Kapolres Biren, semua unsur Forkopimda dan unsur Forkopincam yang sudah hadir di sini. Yang saya muliakan para pengurus Masjid Besar Tusangan yang sudah bersusah payah menerima kita di sini. Mungkin beliau dari kemarin sudah bekerja. Ini para ustadz-ustadz yang ada di masjid ini, sahabat kita semua, saudara kita. Semoga acara ini sukses seperti ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, para tengku-tengku, para ibu, para ulama yang ada di sini. Saya melihat hari ini luar biasa. Tapi semoga nantinya sesudah berkeluarga tetap luar biasa. Ketika akad nikah seperti ini disaksikan oleh orang banyak, ini semoga jangan terjadi bisa kumpul orang seperti ini lagi. Biasanya diam-diam, berdua aja. Kau ke sana, aku ke sini. Pergilah kita. Kalau bisa. Kalau membuat cara rame-rame biar setiap orang banyak. Kalau begitu, hari ini kita berani seperti ini, Pak. Bisa, ayo kita panggil orang semuanya, aku bisa. Karena ini perkawinan ini menjadi iktibar, pelajaran untuk semua orang. Kawin bukan untuk melepaskan hawa nafsu. Kawin itu adalah melakukan sunnah Allah dan wajib nafkahnya. Yang kedua, mencari keturunan-keturunan yang baik. Generasi penerus bunga harapan bangsa untuk masyarakat Kabupaten Biren dan untuk Indonesia. Semoga anak-anak yang dilahirkan lewat masyarakat Kabupaten Biren menjadilah anak-anak yang menjadi anak suri tauladan, menjadi contoh berguna untuk nusa dan bangsa. Ini yang kita harapkan. Banyak anak-anak, apalagi di kita hari ini, kabeh memangkan bahasa Aceh. Anak SMP, SMA sudah hoyong. Kenapa? Kena esmenen. Ini kadang salat kita semua manu, tapi pekerjaan kita semua kabarui. Tapi itu maghrib salat keluar dari situ kena sabu. Apa itu? Moga-moga ini bukan tugas daripada anak itu, tugas bapak-bapak pemilik anak. Yang memiliki anak, tugas kita melarang.
Jangan lagi. Sudah cukup sudah. Generasi-generasi anak-anak kita ini sudah. Kun baraja kapal lu ya, nah. Mumpu ada li. Malai. Apalagi di Pesangan Sentral Pendidikan Pertama. Di Kabupaten Biren adalah Pesangan cikal bakal Al-Muslim itu. Ini yang harus kita jaga. Marwahnya kita pelihara. Saya berterima kasih juga kepada Ustaz Abdul Samad hadir di sini. Karena zaman Sultan Iskandar Muda dulu hubungan Indragiri Hilir, Indragiri Hulu itu sangat dekat antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan daripada Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu, Siak dan Bengkalis. Untuk itu, beliau adalah bahagian daripada keluarga kita yang sudah berhadir di sini. Jika ketemu dengan saudara-saudara, mana tahu beliau ketemu di perjalanan baik di Jakarta maupun di Medan, tegur sapalah beliau sebagai saudara kita. Karena seiman dan seagama adalah saudara. Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jangan berkelahi sama saudara, jangan ribut sama saudara. Apakah yang Muslim orang Aceh saja, yang lain bukan Muslim? Itu aneh. Islam bukan turun di Aceh, Islam turunnya di Mekah sana. Di sana. Wahyu yang pertama di Gua Hira. Penjabarannya baru masuk Indonesia. Kebetulan kita berbatasan dengan Samudra India. Kita duluan dapat orang Islam yang berantau atau hijrah ke sini. Ini intisarinya. Kenapapun itu ada orang yang merantau. Orang Arab dan orang India merantau ke Aceh. Itu pun karena perjuangannya Ibnu Battuta. Karena beliau adalah pelaut yang terkenal. Singgah di Pulau Ruje. Pulau Ruje itu dikatakan pada saat ini Aceh. Katanya pulau yang paling subur. Datanglah orang Yaman ke sini. Bersama orang India. Yang disebutkan, ada yang Said, ada yang Habib, ada yang orang India, ada yang disebut si Tambi dan segala macam. Maka orang Aceh posisi itu, wajahnya di antara Arab dan India. Yang manis-manis sekali, yang seram-seram sekali, Pak. Ini orang Aceh. Tidak ada ciri khas. Moga-moga kalau wajahnya seram, hatinya lembut. Ya. Tapi Pak Ustadz, masyarakat Aceh ini kalau sudah menyentuh hati, apa saja dia akan korbankan. Tapi kalau dia sakit hatinya, jangankan kita bertemu, bayangan kita pun dia tidak mau. Ini yang menjadi harapan kita. Jadi kebetulan saja dengan acara Tunggu Amrullah di sini ada Ustaz Abdul Samad. Tapi mungkin kalau Ustaz tidak ada di sini, saya mungkin lama lagi akan bicara. Beliau sebagai dai, pendakwah, mungkin jurusan ini kita serahkan kepada beliau. Tapi yang saya harapkan, saya hanya secara global saja, kepingin masyarakat Kabupaten Biren menjadi masyarakat yang ikhlas, bersatu, damai, meraju dalam satu wadah persatuan dan persaudaraan yang baik. Supaya kita bisa membangun diri. Ini kadang-kadang kita yang selalu kita pikirkan bangun. Pak Bupati jalannya belum beres, Pak Bupati kantornya belum beres. Tapi akidahnya enggak pernah dibilang Pak Bupati, akidahnya seperti apa? Enggak pernah. Kalau kita berikan seruan, malam-malam dia enggak berkumpul, ada yang marah-marah. Perempuan yang bukan muridnya tengah malam berkumpul di warung kopi. Aduh, itu tidak boleh lagi. Bupati ini seperti apa sudah. Enggak boleh kumpul malam saya. Yang bukan muridnya. Kadang-kadang anak sekolah SMA enggak pulang ke rumah lagi. Pulang sekolah langsung ke warung kopi sampai malam di situ. Ya. Menyogadah mandang siam, pansan truk melewro. Hidara di badiagam, menganiah pihgiam derau. Nyong cukup bahaya apa gundanya. Di mai biasa kai buami zagamnya ti kamu kena. Hai kita betar biarkan ini zagamnya jauh mau pulang. Ngian mentang gitu nah. Jadi anak tanya kak kolot. Boh giri pak di pandi tempur raya yang salop endum di jingung urang. Kuning hijau warna boh giri salop.
Boh kiri Bali yang biasa habis kita jangan song kawan kan. Musabah tu boh kamu bertuan. Kita jangan. Tapi boh kiri Bali yang na di bangku ke kapal, izin rumah kata boy. Biaya dengan tutup orang. Jangan lalu orang yang tertutup. Nilainya sangat mahal. Buah jeruk itu yang sudah buka-bukaan, semua orang dah lihat buah jeruknya. Wajahnya pun dah tahu ini enggak cocok kita beli jeruk itu. Makanya, betan pilih si darah dan si agam. Jir kepala aku kita yang mendung. Saya harap kepada khatib yang ada di hari Jumat buat khutbah, himbauanlah kepada jamaah supaya hal-hal yang tidak baik jangan dilakukan lagi. Dan saya harap kepada khatib juga di masjid itu jangan berpolitik. Bukan anjing politik di masjid. Yang perlu di masjid adalah ya ayuhan nas ittaqullah. Itu yang utama. Hai manusia, takwalah pada Allah. Seruan-seruan agama, seruan kebaikan. Kalau mau politik di mana politik di lapangan bola di sana, ayo gitu. Jangan di sini, bukan tempat kita. Di sini tempat memuji Allah. Rumah Allah, tempat beribadah. Mungkin kita semuanya cukup semangat hari ini ya. Apakah kita ini orang merantau atau bukan? Orang merantau atau orang Bantan Kupang Dua semua? Tidak, semua orang merantau. Saya, bapak, Abdul Samad, kita orang merantau. Singgah ini seperti orang Aceh datang ke Malaysia. Datang sana, kita mencari perubahan hidup. Cari uang bagaimana pembegalan pulang ke kampung. Ada kampung yang satu lagi di sana, alam akhirat. Apa pembekalan kita yang akan kita bawa? Di sini kita lupa, kita masih merantau. Jadi kan nanti suatu saat kita akan kembali ke sana. Ada pembekalan. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga kita saling mengingat. Semoga kita dalam perjalanan hidup ini adalah modal untuk kembali kepada Allah di suatu hari kelak. InsyaAllah perjalanan hidup ini mesti panjang. Kita adalah anak rantauan singgah di gurun pasir di sebuah lembah. Semoga kita sadar apa yang kita lakukan hari ini. Semoga Allah memberikan ridha-Nya. Yang kita lihat setiap hari musibah, baik di sebelah sana, di NTB, di Selat Sunda, musibah. Ada musibah itu warning, peringatan, ada musibah itu ancaman. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Abdul Samad bagaimana yang murka Allah, bagaimana yang peringatan dengan musibah itu. Demikian, jangan saya sebagai penceramah, cuma sebagai mukadimah saja. Semoga dalam pertemuan ini, jika ada penyampaian saya tidak ngena di hati, anggap saja saya seorang yang tidak berilmu. Maafkanlah aku. Jika ada yang bermanfaat, silakan gunakan. Kalau tidak bisa digunakan, saya simpan di suatu tempat, insya-Allah. Insya-Allah, ini Pak bersama saya berbantu bukan dengan bahasa Melayu, tapi saya sedikit berbantu dengan bahasa Aceh. Tatat nalung tukong orang gilih, haba api-api, uro kajula. Mohon kepada ulun tuan, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati yang telah memberikan amanah-amanahnya kepada kita bersama. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, pergi ke pasar membeli tomat, tomat dimasak menjadi kuah. Kini giliran Ustadz Abdul Somad yang datang khusus memberikan